apa sih psikoanalisis itu? Jadi, teori psikoanalisis ini merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan psikis. Jadi, teori psikoanalisis Freud telah menjadi teori yang paling banyak digunakan dan dikembangkan hingga saat ini. Konsep teori ini digunakan untuk meneliti kepribadian seseorang terhadap proses psikis yang tidak terjangkau oleh hal yang bersifat ilmiah. Dengan metode psikoanalisis ini, Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami pasien pada saat atau pada waktu masih kanak-kanak. Sigmund Freud. Siapa sih Sigmund Freud itu? Ia merupakan salah satu psikolog yang paling berpengaruh dalam perkembangan psikologi. Ia lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Republik Ceko. Pada saat usianya 4 tahun, ia pindah ke Vienna, Austria. Freud merupakan siswa yang berprestasi sejak kecil. Dia sangat tertarik terhadap riset neuropsikolog. Tapi karena kondisi sosial politik di Vienna yang hanya memungkinkan untuk masuk kuliah jurusan hukum dan kedokteran, akhirnya dia memilih jurusan kedokteran di Universitas Vienna. Di sanalah terjadi kejadian penting saat Freud bertemu dengan Joseph Breuer, yang pada saat itu Joseph Breuer sedang menangani pasien yang mengalami kasus histeria, yaitu Anna O. Anna O mengalami banyak gejala, bahkan sampai kakinya lumpuh. Menariknya, saat Anna O diminta menceritakan pengalaman masa kecil bersama ayahnya, tiba-tiba kakinya yang lumpuh sembuh. Disinilah awal penemuan talking cure, bahwa bercerita dapat berdampak besar terhadap penanganan gangguan mental. Sejak bercerita, Anna O sembuh total. Kemudian Freud pun melakukan praktiknya di Vienna untuk menangani kasus histeria. Freud juga menyuruh pasiennya untuk duduk rileks sambil menceritakan semua yang ada di pikiran mereka. Dengan melakukan itu, Freud percaya bisa menganalisis apa yang ada di alam bawah sadar mereka. Menurut Freud, alam bawah sadar merupakan kunci perilaku manusia dan gangguan mental yang manusia alami. Akhirnya dia menemukan teori yang dinamakan teori psikoanalisis. Teori ini kemudian merupakan salah satu teori besar yang digunakan oleh psikolog-psikolog hingga saat ini. Pernah nggak sih kalian sulit menghadapi konflik batin dalam pikiran kalian dengan baik, yang pada akhirnya sering membuat kalian kesulitan menghadapi masalah, dan yang ujung-ujungnya malah membuat kalian sering stres, ngerasa nggak berdaya, dan bingung, kenapa sih kok kita punya sikap yang kayak gini? Nah, masalah ini telah dijelaskan oleh psikolog asal Australia yang bernama Sigmund Freud, yang telah diperkenalkan oleh teman saya tadi. Jadi, Sigmund Freud membagi kepribadian manusia menjadi 3. Yang pertama ada id, yang kedua ada superego, dan yang terakhir ada ego. Nah, apa sih id itu? Id adalah dorongan dari dalam diri manusia. Id ini punya peran semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam bawah sadar manusia. Jadi, id ini akan senang apabila kita melakukan hal-hal yang memuaskan nafsu kita, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Jadi, bisa dibilang id ini adalah nafsu primitif yang paling dasar
yang tidak melihat norma atau nilai, bahkan aturan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada superego. Superego adalah pikiran tentang apa saja yang benar dan apa saja yang salah. Jika it tadi tidak peduli terhadap nilai atau norma, bahkan aturan yang berlaku di dalam masyarakat, maka superego ini adalah kebalikannya. Superego ini adalah nilai atau norma yang ada di dalam diri manusia yang manusia itu pegang dalam kehidupannya. Kemudian timbul pertanyaan, dari mana sih superego ini terbentuk? Nah, superego ini terbentuk dari perkataan atau didikan orang tua, lewat aturan yang ada di dalam masyarakat, bahkan lewat hukum yang ditegakkan. Kemudian yang terakhir ada ego. Ego adalah menjadi penghubung antara id dan superego dalam kehidupan nyata. Jika kita bertanya, apakah komponen id selalu dapat diwujudkan? Apakah kemauan itu sesuai dengan nilai atau norma di masyarakat? Nah, hal tersebut kita sesuaikan terhadap kenyataan dengan komponen yang namanya ego. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak contoh-contoh berikut ini. Seorang mahasiswi sedang melakukan perkuliahan online. Di menit-menit akhir pembelajaran, ia sangat mengantuk. Pada saat yang bersamaan, Id akan berkata, Ayolah, tidur saja. dan superego akan berkata, udahlah, kamu jangan tidur. Bentar lagi kok. Yuk semangat. Akhirnya, ia memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan. Di suatu hari, ia membuka online shop dan berencana membeli sepatu. Hingga ia menemukan sepatu branded yang sangat mahal harganya. Di situ, Id akan berkata, Ayo, check out saja. Kamu kan harus kaya. dan superego akan berkata, Astagfirullah, harus hemat Uhti. Akhirnya, ia pun tidak jadi membeli barang tersebut karena bukan prioritas. Jadi, menurut Sigmund Freud, teori psikoanalisis ini sangat berkaitan dengan alam bawah sadar. Untuk mengenalkan alam bawah sadar itu, kita perlu mengetahui bahwa Freud mengibaratkan struktur pikiran manusia seperti gunung es, yang sedikit terlihat di bagian permukaan adalah alam sadar, bagian tengah-tengahnya ada alam prasadar, dan yang terpendam jauh di bawahnya adalah alam bawah sadar. Dalam alam bawah sadar ini, tanpa kita sadari, kita menyimpan adanya perasaan, pikiran, keinginan, dan juga kenangan yang tanpa kita sadari pula terus mempengaruhi perilaku-perilaku kita. Hal ini kita simpan di dalam alam bawah sadar yang tanpa disadari membentuk bagaimana kita bersikap dan karakter kita. Menyambung dari pembahasan sebelumnya, id atau kehendak alami manusia berada di dalam alam bawah sadar kita. Superego berada di alam prasadar dan ego berada di alam sadar. Metode talking cure yang dipakai oleh Sigmund Freud kepada anak O sebenarnya juga melibatkan alam bawah sadar. Jadi, talking cure sebenarnya bisa berefek karena sang terapis berusaha mendekatkan diri mereka kepada alam bawah sadar para pasiennya.